Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah, janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-260, yaitu karomatul aulia. Itu karomah para wali. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, meyakini bahwasanya karomah itu ada. Karomah itu ada. Apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah itu artinya ma yujri Allahu ala aidihim min khawarikil adat. Ya, al-karamah amru kharikin lil adah. Itu sesuatu kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang di luar nalar manusia, ya. Di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, ya, atau kemampuan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya. Dan wali artinya adalah penolong. Dan wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan beriman, dengan ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala adalah allazina amanu wa hum yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat amalannya dia. Apakah amalannya itu sesuai dengan syariat atau malah bertentangan dengan syariat? Ya, kalau sesuai dengan syariat, senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa, maka itu adalah wali Allah, penolong, penegak agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi kalau dia beramal bertentangan dengan syariat Allah, itu bukan wali Allah namanya. Itu wali setan, kan begitu. Makanya jangan tertipu dengan dengan casing. Dan kita sering sebutkan, jangan tertipu dengan penampilan, tapi lihat bagaimana amalan orang tersebut. Itu wali. Karomah wali, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali itu berasal dari kalimat al-wala. Itu kalimat al-wala dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mahabbah wal qurbu. Orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wali Allah adalah man walallaha bi muwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrub ilaihi bi mardatihi. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mendukung, menolong, mengikuti Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, menetapkan adanya karomah untuk para wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW dan asar-asar yang mutawatir dari sahabat dan tabi'in rahimahullahu ta'ala.
Ya, manusia dalam menetapkan atau apa namanya, berkaitan tentang karomah wali itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang menafikan karomah wali secara mutlak, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, dan juga sebagian orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya annal khawariqa law jaza zuhuruha ala aidil awliya lal tabasa an-nabi bi ghairihi izil farqu bainan nabi wa ghairihi wal mu'jizah allati hiya kharqul adah. Kata mereka, khawarik, kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, kalau seandainya dibolehkan juga ada pada wali-wali Allah, maka akan menjadi rancu antara Nabi dan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka, golongan yang pertama ini menafikan karomah secara mutlak. Kata mereka, kalau misalnya ada karomah dan juga bisa berlaku pada manusia biasa, apa bedanya dengan Nabi? Ya, tidak ada keistimewaannya Nabi, para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini menurut mereka. Menurut pemahaman Mu'tazilah dan juga Jahmiyah dan sebagian pemahaman Asy'ariyah. Kelompok yang kedua, mereka berlebihan dalam menetapkan karomah, seperti orang-orang yang berjalan dengan pemahaman tasawuf atau sufiyah, dan juga kuburiyun yang senantiasa mengagungkan kuburan. Mereka mendustakan, mengelabui manusia dengan apa? Dengan yang disebut dengan wali atau karomah para wali yang mereka sebut wali. Dan ternyata adalah ini perbuatan syaitan. Seperti contohnya apa? Seperti ada orang masuk ke dalam api, nggak terbakar, ya, tidak terbakar, dan bisa diulang-ulang, ulang. Kemudian juga ada orang yang menggunakan pedang atau golok, kemudian dia pukul-pukulkan ke tubuhnya, tidak mempan gitu ya, tidak terluka. Ya, mereka menganggap itu adalah apa? Perbuatan wali. Begitu juga ada orang yang dapat menjinakkan ular berbisa dan seterusnya, yang mereka menganggap ini adalah karomah. Mereka menganggap ini adalah karomah. Padahal kalau kita lihat, ada orang yang mungkin bisa mengapung di atas bumi gitu ya, seperti terbang, dan bisa diulang-ulang dan dilihat oleh manusia yang banyak. Maka kita katakan ini bukan karomah. Ini bisa dikatakan ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Dan sihir itu berasal dari syaitan. Ya, kalaupun bisa disebut dengan karomah, ya karomah bukan karomah dari Allah, tapi itu adalah sihir. Ya, khawarik syaitoniyah. Ini yang berlebih-lebihan dalam masalah karomah yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah ataupun kuburiyun. Mereka ingin mengelabui, mendustakan manusia dengan kemampuan-kemampuan itu, sehingga manusia akan melihat, wah hebat, ya, padahal mereka sedang ditipu dengan sihir, ya, dengan bantuan jin dan syaitan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kelompok ketiga dalam menetapkan karomah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wat ta'thirat wal ma'suri an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha wa an sadri hadhil ummah minas sahabati wat tabi'in wa sairi firaqil ummah wahiyya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Termasuk pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan atas mereka dari kejadian luar biasa.
Jadi kejadian kemampuan luar biasa. Apakah itu sifatnya al-ulum, ya, seperti pengetahuan, ya, bisa mengetahui hal yang gaib dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengabarkan kepada istrinya bahwasanya anak di dalam kandungan istrinya itu perempuan misalnya. Dari mana Abu Bakar tahu? Padahal zaman dulu nggak ada USG. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi tahu melalui ilham. Ini karomah wali berdasarkan al-ulum yang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kepada mereka. Begitu juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah terjadi ketika Umar bin Khattab sedang berada di Madinah dan pasukan kaum muslimin sedang berada di kancah peperangan. Kemudian Umar bin Khattab ditampakkan keadaan medan perang ketika itu dan kaum muslimin sedang terdesak. Kemudian Umar bin Khattab pun teriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan, naiklah ke gunung." Dan suara Umar bin Khattab itu didengar oleh pasukan kaum muslimin ketika itu, dan jaraknya jauh. Umar bin Khattab lagi di Madinah, sedangkan pasukan kaum muslimin sedang berada di medan peperangan dan jaraknya jauh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tampakkan secara visual bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin ketika itu, dan Umar bin Khattab teriak, "Ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, naik gunung." Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin bisa mendengar perintah Umar dan mereka naik gunung dan bisa menguasai keadaan ketika itu, ya. Begitu juga ikhbar Umar bin Khattab biman yakhruju min waladihi fayakunu adilan, dan Umar bin Khattab pernah mengabarkan bahwasanya nanti suatu saat salah satu keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menjadi seorang pemimpin yang adil, dan ternyata benar. Ya, ada namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, itu berasal dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Abdul Aziz mengembalikan sistem kerajaan seperti alamin haji nubuwah, adil, merata, kaum muslimin semuanya terpenuhi kebutuhannya sampai tidak ada yang miskin ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan al-mukasyafah sehingga Umar bin Khattab mengetahui dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang akan datang. Dan begitu juga tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir. Nabi Khadir setelah perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, "Kenapa engkau melubangi perahu? Kenapa engkau membunuh jiwa yang masih suci, yaitu anak kecil? Kenapa engkau merenovasi bangunan atau dinding yang mau rubuh dan engkau tidak diberikan upah atas hal itu?" Baru Nabi Khadir alaihissalam memberi informasi kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya hal ini begini dan begitu. Ya, ini yang disebut dengan karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau anwa'il qudrah wa ta'tsirat, atau kemampuan yang lain seperti kemampuan bisa mendatangkan sesuatu, ya, atau taksir, atau tidak ada dampak mudorot yang timbul. Seperti contohnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana ratu Saba. Iya, kemudian Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkannya sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda. Kemudian orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya bisa mendatangkannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda mengedipkan mata Anda. Subhanallah, lebih cepat lagi. Kemudian Nabi Sulaiman ketika itu mengatakan,
Haza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan pengetahuan itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba ketika itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemampuan yang luar biasa kan begitu. Siapa sih yang bisa memindahkan benda yang jauh, sangat jauh ya, dan besar misalnya? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Maryam, kisah tentang Khalid bin Walid, banyak ya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Khalid bin Walid pernah minum air yang ternyata sudah diracuni, dan ternyata racun itu nggak berefek kepada Khalid bin Walid. Bukan Khalid bin Walid orang sakti, bukan ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal itu memudorotkan Khalid bin Walid ketika itu. Ketika Khalid bin Walid minum air yang sudah tercampur dengan racun, lam yahsul minhu doror, tidak ada mudorot yang membahayakan Khalid bin Walid ketika itu. Ini kalau diminum oleh orang biasa nih, ya mungkin sudah tewas seketika karena racun mematikan. Apalagi racun dari binatang gurun pasir itu sangat mematikan, sangat mematikan. Tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya Khalid bin Walid tidak mudorot, tidak terjadi apa-apa pada beliau radhiyallahu taala anhu. Ataupun yang terjadi pada kisah-kisah terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an banyak ya, kisah Ashabul Kahfi, begitu juga tentang kisah Maryam yang hamil tanpa suami. Kok bisa hamil tanpa suami padahal nggak pernah disentuh lelaki? Maryam, iya, bintu Imran, tidak pernah disentuh lelaki tapi bisa hamil. Begitu juga tentang kisah Nabi Musa, kisah tentang Zulkarnain yang terdapat di dalam Al-Qur'an, atau yang berasal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dari sini kita bisa ambil faidah, ada perbedaan antara karomah, sihir dan mukjizat. Ya, ada perbedaan antara karomah, sihir dan mukjizat. Kalau karomah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya, hambanya yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemampuan itu dan tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Berbeda dengan sihir. Sihir itu bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang dan bisa dipertontonkan, diperlihatkan kepada manusia. Ini sihir berasal dari syaitan. Adapun mukjizat ini khusus untuk para nabi dan rasul. Adapun kita manusia tentu saja tidak mendapatkan mukjizat. Kalau misalnya ada orang yang beriman dan bertakwa, mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, kejadian luar biasa dan tidak bisa diulang lagi, itu karomah. Itu karomah. Saya sering kasih contoh, misalnya ada orang yang taat, yang tak bertakwa, beriman, tiba-tiba pada suatu saat dia pergi berjalan, misalnya contoh aja, pergi berjalan, kemudian dia dikejar-kejar binatang buas misalnya, dan qadarullah di hadapan dia ada sungai, dia mampu berlari di atas sungai, atau dia mampu meloncati tebing yang sangat curam dan sangat jauh, ya, dengan izin dari Allah. Coba kalau diulang lagi, dia berjalan atau berlari di atas air misalnya, nggak bisa, tidak bisa. Itu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah tujukan, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa diulang-ulang. Itu karomah. Kalau sihir tadi bisa diulang-ulang dan berasal dari syaitan atas bantuan dari jin. Ada manusia bisa terbang diulang-ulang, dipertontonkan, bisa dibakar api nggak kebakar,
ya menggunakan senjata tajam dipukul-pukul ke tubuhnya tapi nggak terluka misalnya, ini sihir ya, ini sih sihir. Yang ketiga tadi ada mukjizat, bahwasanya mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi karomah itu ada, dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah memberikan karomah kepada wali-wali Allah, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya wahiyya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya karomah wali Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat, dan ini yang diyakini oleh akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sedikit tentang karomah para wali Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedikit ini dapat memberikan kepada kita wawasan tentang pengetahuan agama kita. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan yang menipu manusia, menipu dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan tersesat ya dengan tipu daya syaitan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, dan semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.